Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar perhitungan awal waktu sholat. Data-data yang digunakan di dalam perhitungan awal waktu sholat. Ini setidaknya kategorinya banyak ya. Yang pertama data geografis lokasi. Data geografis lokasi ini mencakup data lintang dan bujur tempat. Data lintang dan bujur tempat ini menjadi dasar untuk mendapatkan waktu akurat untuk daerah tersebut. Selain itu, bagi sebagian orang atau bagi sebagian ahli, data geografis ini tidak cukup lintang dan bujur tempat, tetapi penting juga diketahui adanya data ketinggian tempat atau elevasi. Dihitung dari mana? Dari mean sea level atau dari permukaan air laut. Itu sebagai data awal ya. Kemudian ada data tinggi matahari untuk setiap awal waktu sholat. Nah, tadi yang pernah kita singgung sedikit untuk ketinggian matahari. Nah, untuk setiap waktu itu dihitung ketinggian matahari. Ketinggian matahari di awal waktu sholat, kecuali awal waktu zuhur. Nah, untuk awal asar itu dihitung dengan 20. Awal waktu maghrib ada yang menetapkan min 1 dan ada juga yang menghitung dengan mempertimbangkan data ketinggian tempat, kemudian refraksi matahari serta segi diameter matahari, sehingga didapatkan hasil ketinggian matahari. Untuk awal waktu maghrib, awal waktu isya ditetapkan minus 20. Kemudian awal waktu subuh ditetapkan juga minus 20. Oh ya, awal waktu isya minus 18. Kemudian awal imsak 10 menit sebelum subuh. Awal waktu duha ditetapkan 4 derajat 30 menit dan seterusnya. Berikutnya adalah sudut waktu matahari. Nah, sudut waktu matahari ini merupakan salah satu hal yang penting ya. Kalau kita tidak tahu cara menghitungnya, ini sulit bagi kita untuk mendapatkan data ini. Kemudian ikhtiyat ini lebih kepada kehati-hatian. Untuk mendapatkan nilai yang akurat, kita tambahkan ikhtiyat. Emang hal ini tidak wajib ya ikhtiyat. Bahkan di sistemnya perhitungan BHR Jawa Barat itu ikhtiyat ini tidak untuk semua waktu, tetapi untuk waktu-waktu tertentu saja, seperti awal waktu zuhur karena di sana ada istiwa ya, khawatir masih istiwa sehingga ditambahkan ikhtiyat untuk awal waktu zuhur. Kemudian ada awal waktu maghrib ditambahkan ikhtiyat. Dan ada juga awal waktu yang tidak ditambahkan ikhtiyat, seperti awal waktu duha ya, itu tidak ditambahkan ikhtiyat. Ini konsep dari BHR Jawa Barat. Adapun secara umum dari konsep Kemenag itu setiap awal waktu sholat ditambahkan ikhtiyat. Kemudian ada definisi matahari, ini data matahari, dan perata waktu atau equation of time, ini pun data matahari. Dari mana kita mendapatkan definisi matahari dan perata waktu? Ini bisa kita ambil dari tabel yang sudah ada. Oke. Ya. Data geografis. Nah, ini ada data latitude, kemudian ada longitude. Yang pertama ya. Yang pertama ini latitude itu merupakan arah
di mana perhitungan data lintang. Jadi data lintang itu ke atas dan ke bawah. Ya. Dari mana permulaannya? Yaitu dari ekuator. Dari ekuator. Dari ekuator ini ke atas dan ke bawah. Ini sama data lintang. Data lintang. Satuannya ada dua, ada minus, ada plus. Dan batasan nilainya dari 0 sampai dengan 90 derajat. Kalau dia plus, itu dihitung dari ekuator sampai dengan utara. Maka itu plus. Kemudian ada minus, itu dari ekuator ke bawah. Nah, ini merupakan lintang selatan. Kalau yang dari ekuator ke utara itu lintang utara dan nilainya positif. Kalau ekuator ke selatan nilainya negatif. Data geografis ini mencakup data lintang tempat dan ketinggian tempat dari permukaan. Ya. Kemudian cara mendapatkan nilai tersebut bisa menggunakan GPS, kemudian tabel ataupun alat lain. Bisa juga dengan menggunakan Google Maps atau Google Earth. Oke. Berikut tinggi matahari. Tinggi matahari adalah jarak busur sepanjang lingkaran vertikal dihitung dari ufuk sampai dengan posisi matahari. Kemudian biasanya notasinya adalah H kecil. Tinggi matahari ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Yang positif adalah ketika matahari itu berada di atas ufuk. Kemudian kalau nilai itu negatif, itu menunjukkan matahari berada di bawah ufuk. Nah, ini contohnya yang di atas ufuk. Kemudian berikutnya sudut waktu matahari. Sudut waktu matahari adalah busur sepanjang lingkaran harian matahari dihitung dari titik kulminasi atas sampai matahari berada. Atau dalam istilah lainnya, sudut pada kutub langit selatan atau utara yang diapit oleh garis meridian dan lingkaran deklinasi yang melewati matahari. Nilainya antara 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Dengan 0 berada pada kulminasi atas. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa awal waktu zuhur itu tidak dihitung data sudut waktu mataharinya. Kenapa? Karena awal waktu zuhur itu dihitung ketika matahari berkulminasi, dan pada titik tersebutlah posisi matahari itu dihitung untuk data sudut waktu mataharinya, sehingga kalaupun dihitung nilainya adalah 0, sehingga tidak dihitung. Kemudian gambaran sudut waktu matahari. Ini gambaran sudut waktu matahari ya. Yang pertama gambar bola langit pada waktu subuh. Ini contoh waktu subuh. Kemudian UTSB adalah lingkaran ufuk. Mana UTSB? Ini UTSB. Kemudian KUKS adalah lingkaran deklinasi. Ada KU. Nah, ini kita lihat. KU kutub langit utara, KS kutub langit selatan. Kemudian ZTNB ada lingkaran vertikal tinggi. Z ada ZTNB. Oke. Sudut KU adalah sudut waktu matahari. Nah, ini KU. Ini TO. Ini sudut waktu matahari. TM adalah tinggi matahari. Mana TM? Nah, ini TM. Ini merupakan tinggi matahari. Ada uku, ada lintang tempat. Nah, UKU, UKU ini data lintang tempat.
EM adalah deklinasi matahari. Data EM, ini sudutnya ya, sampai ke M, maka itu adalah deklinasi. Ini memang lumayan lumayan harus mengerahkan pemikiran kita agar kita paham. Kemudian intiat kehati-hatian kepada pengaman, yaitu suatu langkah pengamanan dalam perhitungan waktu sholat dengan cara menambah atau mengurangi 1-2 menit dari hasil perhitungan. Dalam M. Sayyidi Ali, 1 menitnya sama dengan kurang lebih 27,5. Ke mana? Ke arah barat. Nilai detik dari hasil perhitungan sebenarnya bisa dibulatkan dalam satuan menit. Selain itu, ihtiyat ini pun berfungsi sebagai koreksi terhadap kemungkinan kesalahan dalam hitungan. Tapi untuk saat ini, untuk yang ketiga, yang terakhir ini, poin keempat, kalau itu sudah menjadi sistem, karena kalau kita menghitung dengan Microsoft, misalkan Excel, kemudian dengan pemrograman yang lainnya, hal-hal yang memungkinkan salah itu bisa diminimalisir. Kemudian berikutnya, bagaimana caranya kita mendapatkan deklinasi dan perata waktu. Nah, kita ketahui dulu apa itu deklinasi. Deklinasi matahari yaitu jarak sepanjang lingkaran deklinasi dihitung dari ekuator sampai dengan posisi matahari. Kemudian yang berikutnya, perata waktu atau equation of time adalah selisih waktu antara waktu matahari hakiki dengan waktu matahari rata-rata. Cara mendapatkan data tersebut bisa menggunakan tabel yang ada, software astronomi ataupun aplikasi Android sudah berkembang. Kalau tabel yang ada misalkan tabel Ephemeris. Kemudian kalau softwarenya juga ada, software Ephemeris ada. Aplikasi Android juga ada, sudah banyak sekali. Ini contoh gambaran deklinasi dari 1 Januari sampai dengan Desember atau 1 tahun penuh. Nilai deklinasi ini memang setiap harinya itu berbeda ya. Dan ini kalau kita tahu sejak bulan Maret, lebih daripada tanggal 21 Maret, April, Mei sampai dengan September, sebelum tanggal 23 September, itu nilai deklinasi matahari itu positif. Artinya matahari berada pada garis ekuator sebelah utara, ekuator langit. Kemudian ketika Oktober atau lebih daripada 23 September sampai dengan sebelum 21 Maret, itu matahari ya, dari sini nih, deklinasi matahari nilainya negatif. Itu tandanya posisi matahari berada di selatan ekuator langit. Apa itu ekuator langit? Ekuator langit ini tidak lain merupakan sebuah perluasan daripada ekuator bumi. Ekuator bumi ada nggak bentuknya? Ini sama hayalannya. Nah, ini equation of time. Data equation of time untuk dalam 1 tahun. Memang tidak sama seperti seperti deklinasi itu. Sedikit ya kalau untuk equation of time. Tidak sampai 1 jam juga. Kalau misalkan deklinasi itu lebih daripada 21 derajat. Kemudian ke selatan pun sama, minus 21 derajat dari 0. Kemudian berikutnya deklinasi dan tata waktu dari kalian. Bagaimana caranya kita mendapatkan data Ephemeris, data deklinasi dan tata waktu? Ini contohnya 12 Mei 2020. Ini datanya banyak, memang data matahari yang ditemukan di Ephemeris. Tapi yang kita ambil sekarang ada 2, ada deklinasi dan equation of time atau tata waktu. Ephemeris ini markasnya menggunakan markas internasional, yaitu di Greenwich, sehingga
ini jam 1 ini data ephemeris, data deklinasi ephemeris jam 1 deklinasinya menunjukkan 18 derajat 12 menit 24 detik. Ini untuk satuan waktu Greenwich, bukan untuk satuan waktu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, atau Indonesia bagian tengah, tidak, tapi untuk Greenwich. Sehingga pengambilan datanya pun harus disesuaikan, harus dikonversi ke waktu daerah. Misalkan kita mau ngambil untuk Jakarta. Jakarta itu berarti ada pada satuan WIB. Mau ngambil jam berapa? Misalkan mau ngambil jam, ini contohnya. Pengambilan deklinasi dan equation of time pada 12 Mei 2020 pukul 12.00. Daerah WIB misalkan Jakarta. Maka dari angka 12 kita cari jam 12. Nah, ini jam 12 ya. Dikurangi 7. Maka deklinasi itu akan didapatkan ya 12. Ini deklinasi, ini equation of time. Kurangi 7 jam ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, berarti yang kita ambil adalah data pada jam 5. Kita ambil ya data ephemerisnya. Nah, ini 18 14 53 sama. Kemudian perata waktunya 3 menit 38 detik. Itu cara mengambil data dari ephemeris. Barusan ya tentang ketinggian awal waktu ketinggian matahari untuk setiap awal waktu. Oke, demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sampai pembahasan kita. Oke, untuk proses perhitungan kita lanjutkan di